rudal Rusia menghantam Kiev, ibu kota Ukraina. Peristiwa penyerangan ini terjadi pada hari Minggu 6 Juni waktu setempat. Serangan ke Kiev pasca kota strategis di timur Severodonetsk jatuh ke tangan pasukan pro-Rusia pada Sabtu 25 Juni. Dengan penarikan mundur pasukan Ukraina, serangan ini bertepatan dengan berkumpulnya pemimpin dunia di pertemuan negara Kelompok 7 atau KTT-G7. Dilansir dari Reuters, Kepala Administrasi Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, mengungkap ada gedung, apartemen, dan taman kanak-kanak yang rusak akibat serangan itu. Rusia menyerang Kiev lagi, rudal merusak gedung apartemen dan taman kanak-kanak, ucapnya. Kepala Polisi Ukraina, Ihor Klimenko, mengatakan di televisi nasional bahwa ada 5 orang terluka akibat serangan tersebut. Konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua itu telah memasuki bulan kelima, di mana aliansi Barat pendukung Kiev mulai menunjukkan tanda ketegangan. Sejumlah pemimpin semakin khawatir dengan biaya ekonomi yang meningkat serta lonjakan harga energi dan pangan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara ketika para pemimpin G7 berkumpul untuk pertemuan puncak di Jerman. Rusia serang Kiev, ibu kota Ukraina, setelah kuasai Severodonetsk, apartemen 9 lantai hancur. Rusia melancarkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina, pada hari Minggu 6 Juni 2022. Setelah mereka menguasai kota Severodonetsk mengakibatkan apartemen 9 lantai hancur dan 5 orang terluka. Kata wali kota Kiev, Vitali Klitschko, setidaknya 1 gedung apartemen terkena tembakan. Serangan hari Minggu itu terjadi pada hari yang sama, dengan pertemuan para pemimpin G7 kelompok 7 dari negara-negara demokrasi terkaya di dunia di Jerman. Invasi Rusia ke Ukraina akan menjadi fokus utama KTT. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia akan mengambil bagian dalam KTT tersebut pada hari Senin 27 Juni 2022. Sebelum pembukaan KTT, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS dan ekonomi G7 lainnya akan melarang impor emas Rusia, sanksi terbaru yang dikenakan pada Rusia sebagai tanggapan atas invasinya ke Ukraina. Serangan di ibu kota Ukraina itu terjadi sehari setelah penarikan pasukan Ukraina dari kota timur Severodonetsk, sebuah kemenangan besar bagi Rusia. Setelah berminggu-minggu pertempuran sengit dengan pertempuran berkelanjutan yang mengakibatkan kenaikan harga pangan dan bahan bakar internasional. Sementara itu, Rusia melancarkan serangan roket ke seluruh Ukraina pada Sabtu. Serangan itu dilaporkan diluncurkan dari wilayah udara Belarusia hanya beberapa jam sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di St. Petersburg, Rusia. Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya pada hari Sabtu bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak bantuan bersenjata dan bahwa sistem pertahanan udara, sistem modern yang dimiliki mitra kami tidak boleh di area pelatihan atau fasilitas penyimpanan tetap di Ukraina, di mana mereka sekarang dibutuhkan lebih dari tempat lain di dunia. Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah sepenuhnya menduduki Lysychansk, kota tetangga Severodonetsk di wilayah timur Luhansk. Moskow mengklaim telah mengepung sekitar 2.000 tentara Ukraina di daerah itu. Kemajuan Rusia tampaknya membawa Kremlin lebih dekat untuk mengambil kendali penuh atas provinsi Luhansk. Salah satu tujuan perang yang dijatuhkan Moskow untuk menstabilkan situasi di Luhansk, Ukraina membutuhkan keseimbangan api dengan Rusia, kata jenderal tertinggi Ukraina kepada mitranya dari AS pada Jumat. Ukraina mengatakan keuntungan artileri Rusia di garis depan Donbas mengambil korban yang signifikan pada pasukan Ukraina dan telah meminta mitra Barat untuk memasok lebih banyak senjata untuk meminimalkan defisit. Seorang pejabat senior pertahanan AS pada hari Jumat memuji keputusan Ukraina untuk menarik diri dari Severodonetsk, menggambarkan langkah itu sebagai profesional dan taktis. Apa yang mereka lakukan adalah menempatkan diri mereka pada posisi di mana mereka dapat membela diri dengan lebih baik, kata pejabat itu kepada wartawan dengan syarat anonim untuk membahas intelijen dan informasi sensitif lainnya. Dan sementara pejabat itu mengatakan pasukan Rusia telah mampu menambahkan keuntungan di sekitar Severodonetsk, keuntungan itu datang dengan biaya yang cukup besar. Ketika konflik tanah terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua memasuki bulan kelima, aliansi Barat yang mendukung Kiev mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Inggris pada hari Sabtu mengatakan pihaknya yakin Ukraina bisa menang, tetapi khawatir itu mungkin akan ditekan menjadi kesepakatan damai yang buruk. Rudal Rusia menghantam distrik Sensivsky, pusat Kiev pada Minggu pagi, menghancurkan sebagian gedung apartemen 9 lantai dan menyebabkan kebakaran, kata wali kota Vitali Klitschko di aplikasi pesan Telegram. Sedikitnya 5 orang terluka, kata Kepala Kepolisian Ukraina Ihor Klimenko kepada televisi nasional. Kehidupan telah kembali normal di Kiev setelah perlawanan sengit menahan kemajuan Rusia pada fase awal perang, meskipun sirine serangan udara secara teratur terdengar di seluruh kota. Tidak ada serangan besar di Kiev sejak Juni. Rusia membantah menargetkan warga sipil, tetapi Ukraina dan Barat menuduh pasukan Rusia melakukan kejahatan perang dalam konflik yang telah menewaskan ribuan orang, membuat jutaan orang melarikan diri dari Ukraina dan menghancurkan kota-kota.
Kota medan perang utama di timur Severodonetsk jatuh ke tangan pasukan pro-Rusia pada hari Sabtu setelah pasukan Ukraina mundur dengan mengatakan tidak ada lagi yang harus dipertahankan di kota yang hancur itu setelah berbulan-bulan pertempuran sengit. Jatuhnya Severodonetsk merupakan kekalahan besar bagi Kiev karena berusaha untuk tetap menguasai wilayah Donbas Timur, tujuan militer utama untuk Kremlin. Moskow mengatakan provinsi Luhansk dan Donetsk di Donbas, tempat mereka mendukung pemberontakan sejak 2014, adalah negara merdeka. Ini menuntut Ukraina menyerahkan seluruh wilayah kedua provinsi itu kepada pemerintah separatis. KTT G7, Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina pada 24 Februari, menyebutnya sebagai operasi militer khusus untuk memastikan keamanan Rusia dan menghancurkan Ukraina. Kiev dan Barat mengatakan invasi itu tidak lebih dari perampasan tanah oleh Putin. Perang memiliki dampak besar pada ekonomi global dan keamanan Eropa, menaikkan harga gas, minyak, dan makanan, mendorong Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada energi Rusia dan mendorong Finlandia dan Swedia untuk mencari keanggotaan NATO. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan dia akan mendesak rekan-rekan Rusia dan Ukraina untuk memulai dialog selama misi pembangunan perdamaian ke negara-negara yang bertikai dan akan meminta Putin untuk memerintahkan gencatan senjata segera. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa perang yang berkepanjangan di Ukraina, salah satu pengekspor biji-bijian utama dunia, mengancam akan menyebabkan krisis kelaparan global. Mencari untuk lebih memperketat sergrup di Rusia, negara-negara G7 mengumumkan larangan impor emas baru dari Rusia saat mereka memulai pertemuan puncak mereka di pegunungan Alpen, Bavaria. Para pemimpin NATO akan mengadakan pertemuan puncak 29-30 Juni di Madrid. Invasi Rusia ke Ukraina akan menjadi fokus utama KTT. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia akan mengambil bagian dalam KTT tersebut pada hari Senin 27 Juni 2022. Sebelum pembukaan KTT, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS dan ekonomi G7 lainnya akan melarang impor emas Rusia. Sanksi terbaru yang dikenakan pada Rusia sebagai tanggapan atas invasinya ke Ukraina. Serangan di ibu kota Ukraina itu terjadi sehari setelah penarikan pasukan Ukraina dari kota timur Severodonetsk, sebuah kemenangan besar bagi Rusia. Setelah berminggu-minggu pertempuran sengit dengan pertempuran berkelanjutan yang mengakibatkan kenaikan harga pangan dan bahan bakar internasional. Sementara itu Rusia melancarkan serangan roket ke seluruh Ukraina pada Sabtu. Serangan itu dilaporkan diluncurkan dari wilayah udara Belarusia hanya beberapa jam sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di St. Petersburg, Rusia. Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya pada hari Sabtu bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak bantuan bersenjata dan bahwa sistem pertahanan udara, sistem modern yang dimiliki mitra kami tidak boleh di area pelatihan atau fasilitas penyimpanan tetap di Ukraina, di mana mereka sekarang dibutuhkan lebih dari tempat lain di dunia. Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah sepenuhnya menduduki Lysychansk, kota tetangga Severodonetsk di wilayah timur Luhansk. Moskow mengklaim telah mengepung sekitar 2.000 tentara Ukraina di daerah itu. Kemajuan Rusia tampaknya membawa Kremlin lebih dekat untuk mengambil kendali penuh atas provinsi Luhansk. Salah satu tujuan perang yang dijatuhkan Moskow untuk menstabilkan situasi di Luhansk, Ukraina membutuhkan keseimbangan api. Dengan Rusia, kata jenderal tertinggi Ukraina kepada mitranya dari AS pada Jumat. Ukraina mengatakan keuntungan artileri Rusia di garis depan Donbas mengambil korban yang signifikan pada pasukan Ukraina dan telah meminta mitra barat untuk memasok lebih banyak senjata untuk meminimalkan defisit.